Oke, video kali ini kita akan belajar bagaimana simulasi pembuatan variabel view dan input data di data view menggunakan SPSS. Pada video kali ini kita menggunakan SPSS versi 20. Oke, untuk membuat variabel view, untuk membuat variabel, kita klik variabel view di bagian bawah sini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel name-nya atau nama variabel. Misalkan kita punya variabel umur, di enter saja. Tipenya numerik, width umur itu paling banyak 3, berarti boleh diisi 3. Kalau diisi 8 juga tidak apa-apa karena sudah lebih. Kemudian di sini desimal, apakah kita mau umurnya ada koma apa tidak? Misalkan 3,5 tahun atau mau dibulatkan saja. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kemudian kalau bulat berarti desimalnya dinolkan. Kita isi 0 saja. Kemudian label itu adalah penjelasan dari variabel name atau nama variabelnya. Misalkan kita isi di sini umur, satuannya tahun. Oke, di bagian values kita isi jika variabelnya berupa kode. Apakah umurnya mau kita kodekan atau ada kategori umurnya? Jika tidak, kita kosongkan saja. Oke, misalkan kita punya variabel yang kedua adalah jenis kelamin. Kita bisa singkat JK atau Jekyll, boleh. Kemudian kita enter jenis kelamin. Width-nya jenis kelamin itu kita akan kodekan, kodenya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Jadi nilainya cuma 1 digit sebenarnya. Kalau kita isi 8 width-nya boleh? Boleh, kan sudah lebih. Kemudian di bagian desimal, kalau datanya berupa kode, biasanya desimalnya harus 0. Kemudian di bagian label kita isi bukan laki-laki, jenis kelamin, penjelasan dari variabel name yang kita buat singkat. Kemudian values-nya diisi apa enggak? Diisi. Kenapa diisi? Karena datanya berupa kode. 1 laki-laki, 2 perempuan. Bagaimana cara mengisi values? Klik di bagian sini, titik 3 ini, klik. Kemudian values-nya, kode angkanya kita ketikkan di bagian value 1, labelnya laki-laki. Kemudian kita klik add, kemudian kalau kodenya 2, kita isi labelnya perempuan. Kemudian kita klik add. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian misalkan kita punya pendidikan. Tuh, nggak usah deh pendidikan. Berat badan aja. Berat badannya mau diisi koma apa tidak? Misalkan kita isi koma ya, 1 angka di belakang koma. Kemudian di sini tulis berat badan. Satuannya apa? Kilogram. Label ini sebenarnya cara membuatnya bebas. Yang penting menjelaskan dari variabel name yang kita buat. Ya, kalau isi satuan semakin jelas semakin bagus. Kemudian di values-nya diisi nggak? Apakah berat badannya mau dikodekan apa tidak, atau mau kita tulis angkanya langsung? Kalau kita tulis angkanya langsung, misalkan 50 kg, 50,5 kg, berarti values-nya dikosongkan. Ingat, values diisi jika datanya berupa kode. Oke, kemudian data berikutnya misalkan kita punya tinggi badan, TB. Tinggi badannya mau diisi koma apa tidak? Misalkan tidak, ya udah kita isi 0 desimalnya. Kemudian di sini kita isi penjelasan tinggi badan.
satuannya sentimeter, kemudian values-nya diisi apa tidak? Jawabannya tidak. Oke, kalau kita punya 4 variabel contoh seperti ini, caranya membuat variabelnya seperti ini. Yang lain ini biasanya tidak kita utak-atik, biarkan saja seperti itu. Kemudian jika sudah selesai membuat variabel di variabel view, langkah selanjutnya ngapain? Menginput data di data view. Klik di sebelah kiri ini, data view. Misalkan kita isi, perlu dijelaskan di sini sebelumnya bahwa tampilannya seperti ini. Nama variabel yang kita buat, dia menjadi kolom umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah nomor responden, narasumbernya. Ya, misalkan kalian sebagai narasumber berarti mahasiswa 1 sebagai responden nomor 1, mahasiswa 2 sebagai responden nomor 2, datanya diketikkan di sini ya. Misalkan kita akan membuat contoh 5 responden. Umurnya misalkan ini adalah umurnya 18 tahun. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, berarti kita input angkanya. Berarti kodenya 1. Berat badan, misalkan berat badannya 56. Karena kita di variabel view-nya men-setting dia desimalnya 1, langsung diisi 1 angka, 1 digit di belakang koma. Tinggi badannya misalkan 160. Gitu ya. Kemudian responden atau mahasiswa kedua adalah 19 tahun. Jenis kelaminnya perempuan. Berarti kita ketik 2. Berat badannya misalkan 60,5. Tinggi badannya misalkan dia 163. Kemudian responden nomor 3, berat umurnya 20 tahun, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya, salah ini, berat badannya 60,5. Oke, 60,5. Berarti komanya pakai titik ya. Kemudian berat badannya ini responden ketiga 70. Oke, kemudian tinggi badannya adalah 169. Responden ketiga umurnya 19. Jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 72, tinggi badannya 170. Responden kelima, umurnya 18 tahun, jenis kelaminnya 2, berat badannya 61,5, titik, komanya pakai titik. 5. Kemudian tinggi badannya adalah 165. Oke, ini adalah cara menginput data di data view. Kira-kira sampai sini sudah jelas? Kalau sudah, kita akan coba menganalisis datanya dengan menggunakan analisis yang sederhana saja, yaitu mencari frekuensi datanya, mencari persentase dan frekuensi. Caranya adalah di bagian menu di sini, di Analyze, kalian bisa klik Descriptive Statistik, kemudian pilih Frequencies. Misalkan kalian mau menganalisis variabel umur, berarti pindahkan variabel umur sini dari kotak yang kiri ke kotak yang kanan. Jika sudah berada di kotak kanan variabel sini adalah variabel yang akan kita analisis. Yang kotak kiri adalah variabel yang kita punya. Ini variabel yang akan kita analisis. Kemudian kalau sudah, klik OK. Ini adalah tampilan dari analisis frekuensi. Di situ ada tabel umur,
Caranya baca tabelnya adalah dari tabel umur ini dapat kita lihat bahwa responden yang umurnya 18 tahun ada 2 responden dan persentasenya adalah 40% dari total datanya. Kan datanya ada 5. Ya. Kemudian yang umurnya 19 tahun ada 2 responden atau 2 orang, persentasenya 40%. Yang umurnya 20 tahun ada sebanyak 1 responden dan persentasenya 20%. Total datanya ada 5 responden atau 5 orang dan persentase totalnya adalah 100%. Kira-kira sampai di situ simulasi atau pengenalan program SPSS. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat.